still resound through the legacy of a timeless hymn. Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 47. Demikian dikatakan, "Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita diingatkan kembali tentang makna kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang diutus oleh Tuhan Allah Bapa untuk menyelamatkan kita umat manusia yang hidup di dalam dosa dan kegelapan. Melalui kasih Allah itulah yang menyelamatkan kita manusia yang tentunya patut kita syukuri dan tetap setia untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi Allah menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini, itu adalah berdasarkan kasih dari Tuhan Allah Bapa, karena Dia tahu bahwa kita manusia yang berada di tengah-tengah dunia ini memang hidup di dalam dosa dan kegelapan. Tetapi dengan kasih-Nya, Allah Bapa mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan manusia yang sudah terputus. Oleh karena itulah, kita manusia mau menerima dan mengakui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia datang di tengah-tengah dunia ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari kesalahan lalu menghukum. Tapi Yesus datang justru membawa keselamatan di dalam kehidupan umat manusia. Dan Ia pun tidak memaksakan kehendak-Nya, tetapi selalu mengulurkan tangannya dan membiarkan kita untuk menyambutnya. Apakah bersedia atau tidak? Itu berarti inisiatif berada di dalam diri kita manusia. Apakah kita mau menyambut uluran tangan dari Yesus atau mengabaikan tawarannya? Namun sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tentu kita sudah pasti akan menyambut, menerima kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan itu tentu sudah kita akui di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Karena hanya melalui kasih-Nya kepada kita manusia, kita dapat memperoleh keselamatan. Dan sepanjang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya
bagi kita umat manusia, yang tentu harus kita akui dan harus kita syukuri bagaimana kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita manusia yang membutuhkan pertolongan tentunya berpengharapan kepada Tuhan agar Dia bersedia menolong kita. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini pada awalnya sudah mengingatkan umatnya manusia melalui pengajaran yang Dia sampaikan, agar setiap orang yang mendengar, memahami dan mengerti apa yang patut dilakukan di tengah-tengah kehidupannya. Yang tentu tujuan bagi orang yang mau melakukan adalah agar kehidupannya semakin lebih baik melalui penyertaan dari Yesus Kristus. Namun Yesus tidak memaksakan agar orang yang mendengar apa yang Dia sampaikan, tidak memaksakan untuk melakukannya. Oleh karena itulah Yesus mengatakan melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Perkataan yang disampaikan oleh Yesus, sebagaimana kita akui, tentu memberikan jalan yang terbaik, yang patut dilakukan, yang pada akhirnya orang yang mau menerima dan melakukan akan memperoleh berkat, yaitu keselamatan. Itulah pengharapan kita sebagai orang percaya, keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita tetap mampu dan tetap merasakan bahwa hanya pertolongan Tuhanlah yang bisa memberikan apa yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita semua serta memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami, melindungi kami, hingga pada saat ini kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali, agar kami tetap dapat mengakui dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Karena Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia, adalah untuk membawa keselamatan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami. Kiranya Tuhan mau menolong, memberikan kekuatan kepada kami semua, karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang kami kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dapat tetap menunjukkan kesetiaan untuk mengikut Engkau
dan selalu berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami serahkan diri kami dan juga semua anggota jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan dan aktivitasnya masing-masing. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada semuanya, agar mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga melalui pekerjaannya itulah mereka merasakan berkat yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Dan kami juga berdoa buat semua anak-anak kami, mulai dari anak kecil, SD, SMP, SMA, dan yang duduk dalam perkuliahan. Tuhan kiranya tetap memampukan dan melindungi mereka dalam mengikuti proses pendidikan pada saat ini, supaya mereka dapat merasakan hasil yang lebih baik melalui pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, khususnya pada saat ini yang masih dalam keadaan sakit. Berikan kesehatan melalui kesembuhan dari penyakitnya, sehingga mereka mengalami betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, yang selalu melindungi, memberikan pertolongan bagi orang yang menghadapi kesulitan, supaya mereka merasakan dalam kehidupannya melalui pekerjaan setiap harinya memperoleh kekuatan hanya melalui pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh majelis-Mu yang pada saat ini melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan, dan juga dalam melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita, dan tetap menunjukkan kesetiaan untuk melakukan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini, kiranya Tuhan tetap menyertai kami semua, melindungi kami semuanya, sehingga kami dapat hidup dengan baik, hidup dengan tentram, melalui apa yang dilakukan di dalam pekerjaannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami tetap juga berdoa buat gereja-Mu yang akan melakukan programnya pada masa-masa yang akan datang. Tuhan kiranya tetap melakukan yang terbaik, sehingga semua kegiatan dan program itu dapat dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi hari ini kita kiranya semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tetap diberkati Tuhan dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Shalom. Salam, Horas Amang dan Inang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati.
beserta seluruh punguan kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri, Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 129014508 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12901450813 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai Panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai, dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang Inang dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih, dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Salam Horas.